Pemirsa, serangan mendadak kelompok Hamas ke Israel kembali meningkatkan tensi di Timur Tengah. Warga Indonesia yang berada di zona perang ikut merasakan tensi ketegangan yang memuncak sejak Sabtu lalu. Dan berikut liputan tim VOA. Jalur Gaza kembali menjadi sasaran rudal Israel setelah serangan mendadak Sabtu waktu setempat oleh kelompok Hamas ke Israel. Relawan dan mahasiswa Indonesia di Gaza pun ikut terdampak. Ketika habis subuh itu kita nggak tahu, saya bangun tidur pun juga banyak roket-roket yang sudah diluncurkan dari wilayah Gaza, terutama dari wilayah utara. Itu semua roket-roket pada diluncurin, bahkan sekitar 5.000 roket, bahkan sampai 7.000 Mbak waktu itu Mbak. Di pagi hari, dari habis subuh hingga sekitar jam 8 atau jam setengah 8 atau jam 7. Setelah itu tuh udah 7.000. Itu yang benar-benar kejutan dan benar-benar brutal. Mobil operasional Mercy Indonesia, induk organisasi Rumah Sakit Indonesia di Gaza, ikut menjadi sasaran rudal, menewaskan Abu Romzi, seorang staf lokal Mercy Indonesia. Disinilah bom itu mendarat. Sementara Wisma Jose Rizal, jurnalis, tempat tinggal para relawan Indonesia, juga rusak berat. Merantakan dan VOA tengah berusaha menghubungi diaspora Indonesia lain di Gaza, tepi barat maupun di Israel, yang kondisinya masing-masing mencekam. Serangan kelompok Hamas selama ini biasanya melibatkan serangan udara menggunakan roket, yang lalu dibalas dengan serangan besar-besaran dari Israel. Tapi modus serangan kali ini berbeda, menggunakan juga infiltrasi lewat darat dan penculikan sejumlah sandera yang dibawa kembali ke Gaza. Analis umumnya melihat, lagi-lagi warga sipil kedua pihak menjadi korban. It is a huge tragedy. I mean, the targets of Hamas are largely civilian. And even though the Palestinians, as a people under occupation and siege, do have the right to resist, no party has the right to kill innocent people. Stephen Zuns menilai kondisi Gaza di tengah blokade dan minimnya kesempatan kerja hingga fasilitas publik berada di balik tindakan nekat Hamas. Hamas is a pretty extremist group, and the situation in Gaza, it's so brutal. It is so, the conditions are so terrible. When you have desperate conditions, it leads to desperate people, and it leads to desperate acts. Sementara mantan Wakil Presiden Indonesia berharap kondisi ini akan memperkuat alasan semua pihak untuk kembali ke meja perundingan. Bahwa ini tentu mempunyai mengibatkan pengorbanan kedua pihak yang besar sekali kemanusiaannya. Tentu harapan kita semua bagaimana perang ini segera berakhir. Menurut Yusuf Kala, keberadaan sandera Israel di jalur Gaza bisa membuat Israel lebih berhati-hati dalam membalas serangan. Meski mantan Wapres Kala juga khawatir bila konflik meluas ke ofensif darat. Dari Washington DC, Yuni Salim, Karlina Amkas, Eva Masrieva, dan tim VOA.